Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Purwaningrum dan ada teman saya Maulana Ardianto dan Sri Wahyuni. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengukuran Ranah Psikomotorik Hasil Belajar. Nah, akan saya sampaikan yaitu mengenai ranah psikomotorik. Apa sih ranah psikomotorik itu? Ranah psikomotorik yaitu suatu keterampilan atau keahlian sesudah orang tersebut menerima pengalaman dari hasil belajar, yaitu suatu keterampilan yang menunjukkan tingkat keahlian seseorang dalam melaksanakan tugas tertentu. Nah, di sini sudah dipaparkan ada beberapa contoh mengenai ranah psikomotorik. Yang pertama, peserta didik dapat memberikan penjelasan kepada teman-teman sekelasnya atau kepada adik-adik yang ada di sekitarnya tentang kedisiplinan. Yang kedua, peserta didik mengajarkan dan memberikan contoh kepada teman-teman agar berperilaku baik di sekolah maupun di rumah. Yang ketiga, peserta didik memberikan contoh disiplin seperti datang ke sekolah tepat waktu. Dan yang terakhir, selain itu, peserta didik dapat memberikan contoh kedisiplinan di rumah seperti menjalankan ibadah sholat dengan disiplin, dan peserta didik dapat memberikan contoh kedisiplinan di tengah-tengah bermasyarakat seperti menaati peraturan rambu-rambu lalu lintas. Nah, poin selanjutnya yaitu tingkatan atau level ranah psikomotorik menurut HRD. Ini ada 5 tingkatan. Yang pertama imitasi, yang kedua manipulasi, yang ketiga presisi, yang keempat artikulasi, dan yang kelima naturalisasi. Yang pertama, imitasi. Imitasi yaitu kemampuan seseorang dalam melakukan suatu kegiatan yang sama persis dengan kegiatan yang pernah diamati sebelumnya. Yang kedua, manipulasi, yaitu kemampuan seorang dalam melakukan suatu kegiatan sederhana berdasarkan pada petunjuk saja. Yang ketiga, presisi, yaitu kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan sederhana secara akurat sehingga mampu menghasilkan produk kerja yang presisi. Yang keempat, artikulasi, yaitu kemampuan melakukan suatu kegiatan-kegiatan kompleks dengan ketetapan-ketetapan yang tinggi sehingga produk kerjaannya merupakan suatu yang utuh. Dan yang terakhir, naturalisasi, yaitu kemampuan melakukan kegiatan secara refleks atau otomatis. Nah, agar lebih jelasnya, ini ada contoh tingkatan ranah psikomotorik menurut HRD. Mulai dari imitasi, yaitu contohnya seorang siswa yang meniru gerakan menendang bola dari gurunya. Jadi siswa tersebut dapat melakukan gerakan menendang tetapi harus melihat contoh dari gurunya. Yang kedua, manipulasi. Seorang siswa melakukan gerakan menendang bola dengan gayanya sendiri, tidak lagi persis seperti yang dicontohkan. Itu artinya seorang peserta didik dapat menendang bola tetapi sudah bisa menerapkan gayanya sendiri, tidak sama persis dengan apa yang telah dicontohkan. Yang ketiga, presisi. Seorang siswa yang menendang bola lebih terarah dan tepat sasaran. Jadi di sini seorang peserta didik atau siswa lebih mahir lagi dalam menendang bola. Yang keempat, artikulasi, yaitu seorang siswa menendang bola dengan gaya yang indah, yaitu gerakan melengkung. Jadi di sini seorang siswa sudah bisa membuat gerakan yang indah, gerakan seni dalam menendang bola. Dan yang terakhir, naturalisasi, yaitu seorang siswa yang menampakkan sudah mahir menendang bola. Jadi siswa tersebut sudah terarah, sudah akurat, sudah memiliki gaya tersendiri dalam menendang bola sehingga bisa dikatakan seperti penendang bola profesional. Nah, di sini ada tabel KKO dari tingkatan ranah psikomotorik menurut HRD. Ada 5, yaitu ini yang pertama, imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Bisa dibaca sendiri. Yang selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman saya Maulana Ardianto. Saya akan meneruskan penjelasan atau presentasi dari Mbak Arum terkait dengan gerak ranah psikomotorik, di mana gerak ini menjadi penilaian ranah psikomotorik seorang peserta didik
Guru perlu memahami bagaimana gerak itu dinilai agar dapat dipertanggungjawabkan. Yang pertama adalah gerak refleks atau keterampilan pada gerakan tidak sadar, seperti gerak memotong dahan bunga, menampilkan ekspresi, dan yang lain sebagainya. Kemudian ada keterampilan pada gerak dasar, yaitu seperti contoh bergoyang, membungkuk, merendang, mendorong, menarik, memeluk, berputar, dan lain-lain. Kemudian ada kemampuan perseptual, yaitu contohnya menangkap bola, membaca, mendribel bola, menulis alfabet, dan lain-lain. Kemudian ada kemampuan di bidang fisik seperti berlari, mengangkat beban, menarik, mendorong, dan lain-lain. Kemudian ada gerak skill, mulai dari keterampilan sederhana sampai keterampilan kompleks, contohnya mengetik, memanah, menari, dan berdansa. Kemudian yang terakhir adalah gerak indah atau kreatif, yaitu gerakan yang mengkomunikasikan perasaan melalui suatu gerakan tubuh. Jadi gerakan kreatif ini didasari dari bagaimana perasaan yang ada di kejiwaan atau pikiran yang ada di peserta didik. Contohnya adalah olahraga tingkat tinggi, kerja seni yang bermutu. Misalnya kalau kerja seni itu membuat patung, melukis, menggambar, membuat keterampilan dari barang bekas, dan lain-lain. Kemudian ada contoh, ada domain psikomotorik. Di sini menurut taksonomi Bloom, yang pertama adalah meniru, kemudian manipulasi, kemudian ada presisi, kemudian ada artikulasi, dan yang terakhir adalah naturalisasi. Domain psikomotorik di sini menurut taksonomi Bloom sedikit berbeda dengan domain psikomotorik menurut HRDev. Yang membedakan adalah jika taksonomi Bloom menggunakan meniru, yang kemudian yang HRDev itu adalah imitasi. Yang pertama adalah meniru, yaitu kemampuan seseorang dalam melakukan suatu kegiatan yang sama persis dengan kegiatan yang pernah diamati sebelumnya. Jadi meniru di sini lebih bagaimana melakukan sesuatu aktivitas dari yang pernah dilihat atau contoh yang pernah dilihat. Kemudian ada manipulasi, yaitu kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu kegiatan sederhana berdasarkan petunjuk saja. Jadi manipulasi di sini aktivitas yang dilakukan berdasarkan petunjuk. Jadi berdasarkan verbal atau berdasarkan perkataan dari orang lain. Kemudian ada presisi, yaitu kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan sederhana secara akurat sehingga mampu menghasilkan produk kerja yang presisi. Di sini presisi itu melibatkan kemampuan ketepatan menurut saya. Kemudian ada artikulasi, yaitu kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan kompleks dengan ketetapan yang tinggi sehingga produk kerjanya merupakan suatu yang utuh. Jadi antara presisi dan artikulasi ini menjadi satu integrasi yang tidak dapat dipisahkan menurut saya. Kemudian ada naturalisasi, yaitu kemampuan melakukan kegiatan secara refleks atau otomatis. Naturalisasi di sini telah menjadi habit atau kebiasaan yang dilakukan oleh siswa melalui domain yang sebelum naturalisasi, yaitu meniru, manipulasi, presisi, artikulasi. Jadi domain psikomotorik ini sebenarnya sangat sistematis untuk perkembangan peserta didik dalam melakukan aktivitas. Kemudian ada contoh domain psikomotorik menurut Bloom. Yang pertama adalah meniru. Contohnya, setelah memperoleh materi tentang energi, peserta didik dapat menyalin materi sesuai dengan bahasanya sendiri. Jadi meniru di sini siswa lebih menggunakan
pemikirannya atau menggunakan tindakannya dengan bahasanya sendiri. Kemudian ada manipulasi. Contohnya, setelah memperoleh materi tentang energi, peserta didik mengerjakan soal sesuai dengan instruksi guru. Di sini manipulasi lebih condong kepada petunjuk atau perintah dari orang lain. Kemudian ada presisi. Contohnya, setelah memperoleh materi percobaan tentang energi, siswa dapat menunjukkan kembali percobaan yang telah dilakukan. Terus ada lagi artikulasi. Tuh, contohnya melakukan percobaan, siswa dapat mengintegrasikan materi dengan kondisi lingkungan sekitar. Jadi artikulasi di sini lebih menekankan bagaimana siswa itu melihat situasi dan kondisi yang ada dengan apa yang dipelajari. Kemudian ada naturalisasi. Contohnya, siswa telah melakukan percobaan, dapat mendesain alat percobaan sendiri sesuai dengan yang diperagakan. Jadi naturalisasi di sini lebih menekankan gerakan refleks dari siswa yang telah menjadi kebiasaan mereka. Kemudian di sini ada tabel kata kerja operasional menurut taksonomi Bloom. Mohon maaf, di sini mungkin salah ketik ya. Ada P1 itu harusnya meniru, bukan imitasi. Kalau imitasi itu miliknya si HRDev. Manusia banyak salah, mohon maaf. Nah, selanjutnya kata kerja operasional di ranah psikomotorik di sini nanti akan dijelaskan oleh Mbak Wahyuni, Sri Wahyuni. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu Mas Maulana Ardianto, dan saya akan menjelaskan dengan subbab kata kerja operasional ranah psikomotorik. Nah, sebelumnya kan sudah dijelaskan mengenai apa sih penjelasan dari psikomotorik itu, bagaimana gerak-geraknya, bagaimana contohnya, bagaimana contoh pengaplikasian dari ranah psikomotorik. Nah, saya akan menjelaskan mengenai kata kerja operasional ranah psikomotorik. Jadi, pada dasarnya kata kerja operasional ini tuh merupakan hal pokok atau bahan utama atau acuan utama untuk membuat tugas kerja guru seperti halnya RPP dan silabus. Jadi, kata kerja operasional ranah psikomotorik itu sangat penting sekali ya, khususnya untuk guru dalam hal langkah utama pembelajaran seperti halnya membuat RPP dan silabus. Nah, di sini terdapat tabel KKO menurut taksonomi Bloom. Jadi seperti ini ya tabelnya, bisa dilihat. Di sini kata kerja operasional menurut taksonomi Bloom itu ada meniru yang ditandai dengan label P1, manipulasi dengan P2, presisi dengan P3, artikulasi P4, dan naturalisasi P5. Selanjutnya ada cara pengukuran ranah psikomotorik. Nah, yang pertama, di sini ada secara langsung. Nah, secara langsung di sini kita dapat melihat bagaimana perkembangan siswa, bagaimana kemampuan siswa, bagaimana kemampuan dalam berpikir, kemampuan pengetahuannya, keterampilan siswanya, kita dapat lihat dari berbagai berikut ini. Kalau secara langsung yang pertama ada daftar cek. Nah, di sini guru bisa membuatkan daftar cek berupa tabel yang pada nantinya bisa untuk menilai seberapa jauh perkembangan siswa, baik pengetahuannya ataupun keterampilannya. Yang selanjutnya nomor 2 ada skala rentang. Nah, skala rentang ini merupakan penilaian menggunakan skala rentang ini memungkinkan penilaian memberikan nilai penguasaan kompetensi yang mana pilihan kategori nilainya lebih dari 2. Kalau tadi dari daftar cek kita tuh bisa melihat penilaian siswa itu dengan didefinisikan dengan adanya iya atau tidak. Jadi misalkan
praktek membuat kerajinan pot bunga dari barang bekas. Yang pertama, misalkan siswa mampu membawa atau melengkapi berbagai bahan ataupun barang untuk melakukan praktikum, yaitu nanti kita bisa nilai dengan iya atau tidak. Itu yang daftar cek. Kalau untuk skala rentang di sini itu nanti ada nilainya. Jadi dari nilai 1, 2, 3 sampai 4. Nah, di situ nanti kita bisa menilai bagaimana kemampuan siswa atau kepenuhan siswa dalam memenuhi keterampilannya. Jadi misalkan di skala rentang ini nanti dibuatkan tabel, ya kan? Nah, di situ nanti salah satunya misalkan siswa dapat menyelesaikan kerajinan tersebut dengan lancar, benar, dan indah. Nah, itu nanti ada penilaiannya, bisa mendapatkan nomor 1, 2, 3, atau 4. Nah, itu nanti guru bisa meletakkan di mana nilai yang tepat untuk siswa. Misalkan di nomor 4 berarti siswa tersebut memiliki nilai yang sangat baik. Nah, selanjutnya ada penilaian produk. Penilaian produk di sini itu merupakan penilaian pada keterampilan peserta didik dalam membuat suatu produk serta bagaimana kualitas dari produk tersebut. Nah, penilaian produk di sini itu tidak hanya kita nilai bagaimana kualitas dari produk tersebut atau nilai akhir atau hasil akhir dari produk tersebut, tapi kita juga menilai bagaimana dari awal proses siswa tersebut membuat sampai akhir. Yang satunya ada penilaian proyek. Penilaian proyek di sini merupakan aktivitas penilaian pada suatu tugas yang harus diselesaikan pada waktu tertentu. Jadi, siswa tersebut telah mendapatkan tugas yang diperintahkan dari guru dengan dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan oleh guru. Yang kelima ada penilaian praktik. Penilaian praktik merupakan suatu kegiatan penilaian pada keterampilan siswa dalam membuat kerajinan atau contoh karya dari hasil yang dia peroleh pada materi yang telah diperajinya. Jadi, misalkan contoh pada mata pelajaran lingkungan. Nah, di situ lingkungan kan menjelaskan berbagai dari upaya menjaganya, bagaimana cara mengatasi atau solusi dari lingkungan tersebut. Misalnya ada pencemaran tanah atau pencemaran udara. Nah, di situ kita nanti bisa membuat suatu keterampilan atau karya dari solusi yang kita hadapi tersebut dari materi yang dijelaskan. Dan keenam ada penilaian portofolio. Penilaian yang dijadikan bahan utama pada kumpulan informasi yang memberikan perkembangan kemampuan peserta didik. Yang ketujuh ada tugas-tugas. Pemberian tugas di sini tuh baik tugas secara tertulis ataupun secara tidak tertulis. Nah, secara tertulis di sini contohnya, setelah mempelajari dari mata pelajaran yang ditempuh, guru memberikan tugas kepada peserta didik. Misal contohnya seperti soal urean atau soal pilihan ganda, soal yang ada di LKS kayak gitu. Itu yang tertulis. Kalau untuk secara tidak tertulis itu biasanya tugas dikasihkan tugas mengenai nanti disuruh baik anak-anak nanti tolong buat kerajinan berupa ini dari apa yang telah kita pelajari pada materi kali ini gitu. Terus yang selanjutnya ada pengukuran ranah psikomotorik secara daring. Nah, secara daring di sini yaitu merupakan proses bentuk tindakan atau proses pengamatan atau mengamati dengan cara online atau daring atau secara tidak langsung seperti halnya dengan menggunakan media gadget. Nah, sama halnya dengan secara langsung. Kalau secara langsung kita dapat memberikan dengan tatap muka atau memberikan secara langsung kepada peserta didik. Kalau secara daring ini kita memberikan bisa menggunakan via gadget. Bisa kita dengan siswa mempelajari materi ini, misalnya untuk materi bioteknologi atau materi tentang lingkungan, kita menggunakan aplikasi WhatsApp. Jadi guru bisa memberikan berbagai macam tugas atau berbagai macam penilaian. Guru dapat menilai siswa dengan cara melalui media tersebut. Contoh lain yaitu dengan
Google Classroom. Nah, Google Classroom di situ siswa dengan guru dapat berinteraksi pembelajaran secara daring gitu ya. Jadi misalkan terdapat soal-soal atau tugas-tugas itu bisa diberikan secara daring melalui Google Classroom tersebut. Nah, untuk mengetahui bagaimana sejauh mana perkembangan dari pengetahuan siswa ataupun keterampilan siswa, kita bisa contohnya guru meminta siswa untuk membuat video mengenai salah satu materi yang telah dipelajari gitu. Jadi bisa dikirim ke bisa ke WhatsApp, ke Google Classroom, atau ke aplikasi yang lainnya. Jadi di situ juga guru bisa mengetahui sebagaimana jauh perkembangan dari pengetahuan dan keterampilan siswa. Dan sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.